Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Suatu malam, beberapa hari kemudian, tidak ada jejak awan di langit, dan bulan purnama tergantung di tengah langit berbintang. Dari waktu ke waktu, meteor akan melintas. Di ruang rahasia gua, Hanli sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Sinar cahaya bintang mengalir turun melalui lubang besar di atasnya, membuatnya tampak seperti bermandikan cahaya perak redup. Di bawahnya, ada formasi yang agak misterius tertulis. Formasi ini terdiri dari 7 pola bintang besar, masing-masing seukuran sajadah, bersinar terang, dan dihubungkan bersama untuk membentuk bentuk biduk. Formasi ini disebut formasi pengumpulan energi biduk, dan tidak tercatat dalam teknik pengumpulan energi biduk kecil. Sebaliknya, itu berasal dari formasi bintang lain yang dia amati pada malam hari dan digabungkan dengan pencapaiannya di masa lalu dalam formasi. Kekuatan bintang-bintang di langit tampak serupa, namun kenyataannya, mereka berbeda seperti langit dan bumi. Beberapa kekuatan bintang condong ke arah yin dan dingin, sementara beberapa lainnya ekstrim yang. Bahkan ada beberapa yang berganti-ganti antara yin dan yang, dan tidak bisa disatukan. Menumbuhkan Little Seni Big Dipper Origin membutuhkan kekuatan bintang-bintang biduk. 7 bintang dibagi menjadi yin dan yang, 4 musim, dan 5 elemen. Formasi ini telah dibentuk oleh Hanli untuk membantunya memanfaatkan kekuatan 7 bintang biduk. Dia duduk bersila pada yang pertama dari 7 pola bintang besar formasi. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melambaikan tangannya untuk mengucapkan mantra. Berdengung, formasi bintang di bawahnya segera mulai beroperasi, dan ketujuh bintang besar itu tiba-tiba bersinar terang. Bintang pertama sangat terang, dan ketika cahaya putih berkelebat, bintik-bintik cahaya putih muncul dari udara tipis, mengisi kekosongan di sekitarnya, secara samar membentuk pola bintang yang tak terhitung jumlahnya. Hanli berada di lautan bintang ini, sosoknya samar-samar terlihat, tampak agak kabur. Dia menggumamkan sesuatu, dan jari-jarinya terus berubah, perlahan mengoperasikan mantra teknik pengumpulan energi biduk kecil. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, ada secercah cahaya samar di antara alisnya, dan kekuatan Divine Sense yang menakjubkan diluncurkan. Setelah berputar, itu membentuk pusaran air tak terlihat di kehampaan di atas kepalanya. Dia mengganti kedua segel tangannya. Pusaran spiritual di atas kepalanya menyebar dan perlahan berubah, membentuk pola yang mirip dengan nebula. Di nebula, pola biduk juga muncul, samar-samar beresonansi dengan susunan bintang di bawah. Hanli mengangkat kepalanya dan melihat melalui lubang besar di langit-langit. Dia menatap 7 bintang paling terang di langit malam. Tatapannya kemudian tertuju pada bintang Dube pertama dan dia melantunkan mantra samar. Ledakan, bintang Dube yang cerah tampak sedikit menyala, dan kekuatan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya melonjak darinya, seperti air terjun perak yang jatuh dari langit, melalui lubang besar, dan menyelimuti Hanli di bawah. Kekuatan gelombang bintang-bintang melonjak. Ekspresi Hanli menjadi sangat serius. Kekuatan untuk menerima cahaya bintang bergantung pada kekuatan indera ilahi seseorang. Meskipun inderanya sebanding dengan abadi sejati, dan dia telah meletakkan dasar yang kuat untuk mempraktikkan teknik ini, dia tidak bisa gegabah. Dia membentuk segel tangan dan mengaktifkan teknik kultivasinya. Kekuatan cahaya bintang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi, dan memadat bersama, berubah menjadi filamen cahaya berkilau yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tampak seperti jarum tipis yang tak terhitung jumlahnya, dan sedikit melayang di bawah penutup Divine Sense-nya. Kemudian, jatuh seperti tetesan hujan, dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Tubuh Hanli tiba-tiba bergetar, alisnya sedikit berkerut, dan dia menghirup udara dingin. Utas cahaya ini ternyata benar-benar padat, langsung menembus kulitnya dan mengebor ke dalam tubuhnya,
seolah-olah ribuan pedang menembus tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tertutup rapat dengan lubang jarum, dan darah merembes keluar darinya, dengan cepat mewarnai tubuhnya menjadi merah. Yang lebih buruk adalah benang-benang cahaya bintang berlarian di tubuhnya, seperti pisau kecil yang tak terhitung jumlahnya berputar, dan rasa sakitnya jauh ke dalam tulangnya. Jika bukan karena tubuhnya yang sangat kuat, dia mungkin akan langsung berteriak. Tetapi setelah beberapa saat, alisnya berangsur-angsur mengendur, karena dia dengan jelas merasakan bahwa benang cahaya bintang secara bertahap membusuk, berubah menjadi kekuatan cahaya bintang yang paling murni, dan menyatu ke setiap bagian tubuhnya. Han Li tiba-tiba sangat gembira. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan cepat menekan kegembiraan di hatinya dan rasa sakit di tubuhnya, dan berkonsentrasi penuh pada teknik kultivasinya. Semakin banyak kekuatan cahaya bintang jatuh, menembus tubuhnya, dan di bawah desakan teknik kultivasinya, itu mulai beredar dengan cara tertentu. Tubuhnya terluka parah, dan karena dia tidak dapat mengisi kembali Yuan Qi-nya, dia tidak dapat pulih. Tapi sekarang setelah dia bersentuhan dengan kekuatan bintang yang begitu murni, dia segera menelannya, dan lukanya sembuh dengan cepat. Lubang jarum kecil yang ditusuk oleh benang cahaya bintang ke dalam tubuhnya langsung sembuh, dan tidak dapat membahayakan tubuhnya sama sekali. Perlahan-lahan, rasa sakit dari ribuan pedang yang menembus tubuhnya secara bertahap dilupakan, dan dia benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Di tengah rumah gua, Han Li masih duduk bersila di pola bintang besar pertama. Tubuhnya mekar dengan kecemerlangan samar, dan setiap otot dan ototnya mulai memancarkan cahaya bintang, dan tulangnya juga mulai memancarkan cahaya bintang. Hal yang paling aneh adalah di perut bagian bawahnya, titik biru yang sangat mencolok mekar. Titik cahaya biru mengembang dan berkontraksi, seolah-olah sedang bernapas. Sebagian besar kekuatan cahaya bintang yang berkumpul ditelan oleh titik cahaya ini. Tidak ada jejak rasa sakit di wajah Han Li, dan hanya ada ketenangan dan ketenangan. Tiba-tiba, ada fluktuasi kekuatan bintang di sekelilingnya. Titik cahaya biru di perut bagian bawahnya tiba-tiba mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, bergulir tanpa henti. Cahaya biru tiba-tiba menyala, dan tanda bintang yang dalam muncul di dalamnya. Setelah rune berguling sesaat, rune itu melintas dan menghilang ke dalam tubuhnya. Han Li membuka matanya, dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Dengan tubuh dan indera spiritualnya yang kuat, hanya dalam beberapa hari, dia telah berhasil mengolah tingkat pertama seni asal bintang biduk kecil hingga sempurna, dan berhasil memadatkan lubang misterius pertama. Namun, dia masih belum memiliki ide untuk keluar saat ini. Dia masih menutup matanya, dan dengan jujur duduk bersila, berniat untuk mengkonsolidasikan teknik kultivasi ini. Beberapa hari kemudian, di suatu malam dengan bulan yang cerah dan bintang yang jarang. Di tengah ruang rahasia, Han Li mengangkat alisnya dan membuka matanya. Dia mengangkat satu tangan dan menghentikan operasi arai pengumpulan asal bintang biduk. Kekuatan langit berbintang dan titik-titik cahaya putih tiba-tiba surut seperti air pasang. Dia dengan cepat berdiri, berjalan ke depan tidak jauh, dan membungkuk untuk mengambil botol hijau tua berleher tipis, dan meletakkannya di depan matanya. Dia melihat bahwa seluruh tubuh botol itu terbungkus lapisan cahaya hijau saat ini, dan beberapa rune emas aneh muncul di permukaan, penuh pesona kuno. Tetapi saat berikutnya, lampu hijau terendam dalam pola hijau tua di badan botol, tetapi rune emas yang aneh tetap ada, sedikit menonjol dari permukaan botol. Mengangkat botol kecil itu dan mengocoknya di depan matanya, dia seperti melihat setetes cairan seukuran biji kacang yang sedang bergetar. Melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan senyum. Hari-hari ini, setiap kali dia berkultivasi, dia akan meletakkan botol kecil ini di ruang terbuka di depannya.
Setiap saat pada waktu tertentu, permukaan botol kecil itu akan diselimuti lapisan cahaya putih redup. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa lapisan cahaya putih dibentuk oleh titik cahaya putih kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti makhluk hidup yang berebut masuk ke dalam botol kecil sampai benar-benar terserap olehnya. Namun fenomena aneh seperti itu tidak akan berlangsung lama, dan setiap malam setelah waktu tertentu, akan langsung hilang. Dan setiap 2 hari, setelah cahaya putih di permukaan botol kecil memudar, lapisan cahaya hijau akan muncul, dan kemudian setetes cairan hijau akan muncul di dalam botol. Han Li mengalihkan pandangannya, dan jari-jarinya dengan lembut mengelus pola berbentuk daun di botol kecil itu. Gerakannya sangat teliti dan lembut, seolah sedang membelai pipi kekasihnya. Merasakan sedikit tonjolan dari badan botol, pikirannya tidak bisa membantu tetapi bergoyang sedikit. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke Sekte Tujuh Cedera, kembali ke taman obat kecil di lembah tangan dewa, dan kembali ke pemuda yang telah bereksperimen dengan cairan hijau di botol kecil untuk yang pertama. Dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi juga sedikit berharap. Dia tahu bahwa jika dia secara tidak sengaja menemukan bahwa cairan hijau di dalam botol dapat mempercepat pertumbuhan ramuan roh, mungkin dia tidak akan dapat benar-benar memulai jalur kultivasi. Dia juga tidak akan bisa mengandalkan tubuh fana untuk melambung tinggi menjadi kultivator nomor 1 umat manusia, pemimpin alam roh, Han Tianzun, yang disembah semua orang. Jika ada satu hal yang menemaninya sejak dia melangkah ke jalur kultivasi, tidak diragukan lagi botol kecil bernama Sovereign of the Heavens yang berdiri di hadapannya. Meskipun dia telah kehilangan Taoist Xie, kumbang pemakan emas, dan banyak hal lain yang pernah dia andalkan dalam 300 tahun terakhir komanya setelah memasuki alam abadi sejati, dia selalu secara tidak sadar melindungi item ini dan tidak pernah mengizinkannya meninggalkan sisinya. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan dan rumit terhadap botol kecil ini. Tiba-tiba, Han Li mengangkat alisnya, dan dia berhenti membelai botol kecil itu saat ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia membuka tutup botol dan melihat ke dalamnya, di mana ekspresinya menjadi lebih aneh. Dia tampak sedikit terkejut, tetapi juga sedikit gembira. Di ruang alkimia rumah gua, Han Li membuka tutup botol langit dan meletakkannya di ruang kosong di sebelah kuali. Dia kemudian mundur beberapa langkah dan mengangkat tangannya untuk mengaktifkan susunan di bawah kuali, menyebabkan kobaran api di kuali melonjak. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam, mengulurkan jari putihnya, dan dengan lembut mengaitkannya ke arah kuali. Dengan suara, api merah segera keluar dari dasar kuali. Setelah berputar di udara, itu berubah menjadi garis api kecil seperti ular kecil. Di bawah kendalinya, itu melesat ke dalam botol hijau gelap di sampingnya. Cahaya merah menyala di dalam botol kecil, dan kemudian dinding botol yang seperti batu giok itu menyala. Pola berbentuk daun menunjukkan sedikit warna merah tua, dan mereka berkedip seolah-olah mereka hidup. Mata Han Li sedikit menyipit, dan dia berdiri di tempat yang sama untuk beberapa saat tanpa bergerak. Setelah beberapa saat, lampu merah di dalam botol tiba-tiba menyatu dan menghilang. Botol hijau tua kembali normal lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, tatapan Han Li terfokus, dan dia menatap botol kecil itu tanpa berkedip, seolah sedang menunggu sesuatu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah sekitar 1/4 jam, dia mengangkat satu tangan lagi dan mengeluarkan api yang sedikit lebih besar dari kuali, menyebabkannya masuk ke dalam botol kecil. Sama seperti sebelumnya, lampu merah di dalam botol berkedip lagi, lalu hening lagi. Tapi kali ini, waktu kedipannya sepertinya sedikit lebih lama dari sebelumnya. Melihat ini, wajah Han Li menunjukkan sedikit keraguan. Di waktu berikutnya, dia terus menarik api kuali ke dalam botol kecil,
dan intervalnya semakin pendek. Seperti yang diharapkan, lampu merah di dalam botol kecil berkedip semakin lama. Setelah beberapa waktu, ketika Hanli sekali lagi menarik api kuali ke dalam botol kecil, menyebabkan cahaya merah berkedip, kali ini berlangsung selama 1/4 jam, dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Mata Hanli sedikit berbinar. Pada saat ini, dengan suara renyah dari botol itu mulai memancarkan jejak cahaya perak, dan menelan semua cahaya merah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat berikutnya, dengan suara, wus, cahaya perak yang menyilaukan keluar dari mulut botol, langsung menuju ke atas ruang rahasia. Peng, suara teredam terdengar. Cahaya perak menghantam langit-langit ruangan dan jatuh sedikit. Cahaya perak yang dipancarkan darinya segera memenuhi seluruh ruang alkimia, menerangi seluruh ruangan. Hanli mengangkat kepalanya dan melihat cahaya perak di atasnya. Cahaya biru melintas di matanya, dan wajahnya menunjukkan sedikit kejutan dan kegembiraan. Tapi kemudian, dia sedikit mengernyit. Bola cahaya perak berputar beberapa kali di udara sebelum menyusut dan berubah menjadi burung api perak kecil. Itu melebarkan sayapnya dan menukik ke arahnya. Hanli mengangkat tangannya, dan burung api perak itu dengan gesit berhenti setengah kaki dari telapak tangannya. Kemudian, ia melebarkan sayapnya dan terbang mengitari jari telunjuknya. Itu terus-menerus mengeluarkan tangisan ceria, seolah-olah itu sangat bahagia. Firibird ini tidak lain adalah Refined Flame Firibird yang terbentuk setelah Refined Flame memiliki jejak spiritualitas. Pada awalnya, ketika dia berada di dunia manusia, dia mengolah api puncak ungu dengan api es langit dan udara dingin dari kelabang es bersayap 6. Kemudian, dia mengintegrasikan Purple Apex Fire ke dalam Lunar True Fire. Kemudian, ketika dia datang ke alam roh, dia menelan banyak api lain melalui Lunar True Fire dan akhirnya membentuk Refined Flame Firibird ini. Tidak hanya api ini dapat menelan semua jenis api roh, tetapi juga memiliki efek menahan yang signifikan pada binatang roh atribut api. Itu adalah salah satu penolong penting baginya untuk mendominasi alam roh. Hanli menghela nafas pelan saat dia mengingat kembali pemikirannya. Dia mengangkat tangan, dan Fire Raven dengan patuh menarik sayapnya sebelum mendarat di telapak tangannya. Untuk beberapa alasan, sejak dia bangun, dia tidak bisa merasakan api ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah kehilangannya karena suatu alasan, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu tidak hilang, tetapi juga tertidur di botol langitnya. Baru saja, di ruang rahasia, dia juga tiba-tiba merasakan hubungan samar dengan nyala api dalam indera spiritualnya. Akibatnya, dia segera bergegas ke ruang penyempurnaan pil dan mencoba menggunakan api tungku sebagai katalis untuk membangkitkan burung api. Dia tidak berharap itu benar-benar berhasil dalam sekali jalan. Dia melihat burung api perak yang terus-menerus melompat di telapak tangannya. Wajahnya tampak sedikit suram di bawah cahaya perak. Burung ini sekarang tingginya kurang dari 3 inci, dan api di sekitarnya tampak sedikit lemah. Kekuatannya lebih dari 10 kali lebih buruk dari sebelumnya. Ini membuat amarah yang selama ini dia tekan di dalam hatinya yang tidak bisa dilampiaskan sedikit meningkat. Tak perlu dikatakan lagi, kemunculan burung ini saat ini pasti terkait dengan hilangnya ingatannya. Hanli bersumpah dalam hatinya bahwa tidak peduli siapa yang telah membuatnya menjadi seperti itu, dia akan membuat mereka membayarnya. Setelah beberapa saat, dia menenangkan pikirannya, dan wajahnya perlahan menjadi tenang. Cahaya hijau keluar dari lengan bajunya, dan burung api perak itu menghilang ke dalam tubuhnya. Kemungkinan burung ini perlu dikultivasikan di tubuhnya untuk mendapatkan kembali vitalitas. Setelah sekitar 15 menit, Hanli meninggalkan rumah gua lagi dan tiba di sudut barat laut medan spiritual. Dia melepaskan indera ilahinya untuk menyapu. Setelah memastikan tidak ada yang aneh, dia mengangkat satu tangan dan melambaikan pergelangan tangannya beberapa kali.
Bendera segitiga kecil berkibar satu demi satu, mengitari area melingkar di lapangan. Kemudian dia mengucapkan mantra dengan suara rendah dan memberi isyarat dengan satu tangan. Lingkaran bendera segitiga tiba-tiba berkelebat dengan cahaya ungu samar, membentuk lapisan tirai cahaya kabur di antara mereka, membungkus area di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, dia melangkah ke area tersebut, dan cahaya ungu pada tirai cahaya menghilang, benar-benar menyatu dengan malam. Pada saat ini, jika orang luar melewati rumah gua, selama kultivasi mereka belum mencapai tahap formasi inti, mereka tidak akan dapat menemukan ketidaknormalan di sini. Jika itu adalah seorang kultivator di atas tahap formasi inti, akan segera ditemukan dan merespons tepat waktu. Di dalam tirai tipis, Han Li melambaikan tangannya, dan lebih dari 20 kotak kayu indah muncul dari udara tipis, melayang di depannya. Dia dengan santai mengangkat tangannya, dan tutup kotak kayu dibuka satu demi satu, dari mana muncul semburan aroma obat, lusinan batang tumbuhan roh putih dengan akar yang tumbuh dengan baik terbang keluar dari kotak obat satu persatu, jatuh ke tanah dan berakar. Jamu roh ini, yang terlihat agak mirip dengan ginseng biasa, adalah rumput awan derek berusia 100 tahun. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah melakukan beberapa perjalanan ke Valley of East dan membeli hampir semua Cloud Crane Grass di lembah tersebut. Agar tidak menarik perhatian orang lain, ia bahkan sengaja menyembunyikan kultivasinya dan mengubah penampilannya. Setelah melirik ramuan roh putih di tanah, Han Li mengeluarkan botol hijau tua dari dadanya. Dia mengambil napas dalam-dalam, membuka tutup botol, dan mengocoknya dengan ringan. Kemudian dia memiringkan botolnya, dan menuangkan cairan itu ke Cloud Crane Grass di bawah. Setetes cairan hijau perlahan meluncur ke mulut botol, dan ditaburkan di ramuan roh.